Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah Nurkomalasari. Kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Sebelum kita belajar tentang cerita rakyat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang CP hari ini. CP hari ini adalah peserta didik mampu memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi teks cerita rakyat melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, mempresentasikan, dan menulis. CP yang kedua adalah peserta didik juga mampu menghasilkan teks cerita rakyat secara kreatif dengan memperhatikan isi, struktur, unsur kebiasaan, serta mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. Setelah CP, tentunya ada TP. TP itu apa sih? TP itu adalah tujuan pembelajaran. TP yang pertama adalah memahami pengertian cerita rakyat dengan benar. TP yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik cerita rakyat berupa tema, tokoh, latar. Ketiga, alur. Keempat, amanat. Dan kelima, sudut pandang. Yang ketiga, menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan yang terakhir adalah nilai religius. Yang keempat, menulis cerita rakyat sederhana atau mengembangkan kembali cerita rakyat daerah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah kita mengetahui tentang CP dan TP-nya, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat apa sih itu tentang cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang pertama ada definisi. Cerita rakyat adalah karya sastra lisan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Cerita ini diceritakan dari mulut satu ke mulut yang lain dan menjadi bagian dari budaya suatu daerah atau bangsa. Kemudian, fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat yang pertama sebagai sarana hiburan, kemudian yang kedua sebagai media pendidikan dan penanaman nilai moral, yang ketiga sebagai pelestari budaya dan identitas suatu daerah, yang terakhir atau yang keempat sebagai penguat jati diri dan kebanggaan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada karakteristik. Yang pertama bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Kebanyakan kita mengetahui bahwa cerita rakyat itu adalah cerita turun-temurun. Jadi kita tidak mengetahui siapa orang yang pertama menceritakan cerita tersebut. Yang kedua, disampaikan secara lisan. Kebanyakan cerita rakyat itu muncul dari katanya orang itu atau dari cerita nenek moyang kita. Kemudian yang ketiga bersifat turun-temurun dari nenek moyang kita. Terus kemudian karakteristik selanjutnya adalah mengandung nilai-nilai kehidupan. Biasanya di cerita rakyat ini terdapat nilai sosial atau nilai moral yang bisa kita petik pembelajarannya. Kemudian berkembang sesuai zaman dan tempat. Jadi cerita rakyat itu akan berkembang sesuai zaman dan tempatnya. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Setelah kita mengetahui tentang pengertian cerita rakyat, selanjutnya kita memasuki ke jenis-jenis cerita rakyat. Jadi cerita rakyat memiliki beberapa jenis yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ada 4. Yang pertama, mite atau mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan berkaitan dengan kepercayaan atau hal-hal gaib. Misalnya cerita tentang dewa dan penciptaan alam atau makhluk halus. Contohnya biasanya seperti cerita Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong atau lain sebagainya tentang penguasaan alam atau makhluk halus. Kemudian yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi atau dianggap pernah terjadi dan berkaitan dengan tokoh atau peristiwa sejarah. Contohnya ada asal-usul suatu tempat atau kejadian alam. Misalnya legenda asal-usul Tulungagung atau Danau Toba atau asal-usul Kediri dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan yang tidak benar-benar terjadi dan bersifat menghibur. Dongeng biasanya mengandung pesan moral dan tokoh-tokohnya dapat berupa manusia, hewan, atau makhluk lain. Contohnya ada di Indonesia ini ada bawang merah, bawang putih, dan kemudian ada timun mas, kemudian ada biong mas. Selanjutnya fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang menggunakan binatang sebagai tokoh utama dan perilaku seperti manusia. Fabel bertujuan memberi pelajaran atau pesan moral bagi pembacanya. Fabel, contoh fabel di sini adalah seperti cerita kancil dan buaya. Jadi kancil di sini perilakunya atau tingkah lakunya menyerupai dengan manusia. Asalnya cerdik dan mudah mengelabui. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis cerita rakyat, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita rakyat. Unsur-unsur cerita rakyat adalah bagian penting yang membangun sebuah cerita sehingga menjadi cerita yang utuh,
menarik, dan bermakna. Kemudian yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar cerita. Tema biasanya berkaitan dengan kehidupan atau perjuangan, kebaikan atau pengorbanan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat, contoh sifat, watak, dan perilaku tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh pendukung. Penokohan di sini seperti tokoh itu wataknya baik ya, atau pemarah ya, atau mudah sedih ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca atau kita membayangkan kondisi dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara berurutan dari awal hingga akhir sehingga membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Amanat biasanya berupa nasihat atau ajaran kebaikan. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang dapat menggunakan kata aku, dia, atau mereka. Setelah kita mengetahui tentang unsur-unsur cerita rakyat, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur cerita rakyat. Struktur cerita rakyat adalah urutan bagian cerita yang membentuk alur dari awal hingga akhir. Yang pertama ada unsur orientasi, bagian awal dari cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal cerita, berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang awal mula cerita tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada unsur komplikasi. Unsur komplikasi di sini biasanya munculnya adalah ada masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Konflik ini menjadi pusat cerita dan membuat alur semakin menarik. Jadi kemudian selanjutnya ada resolusi, atau yang ketiga ada resolusi. Bagian ini adalah bagian penyelesaian masalah. Tokoh berusaha mengatasi konflik hingga masalah terselesaikan dan keadaan mulai kembali membaik. Kemudian yang keempat, biasanya ini tetap terdapat koda, tapi biasanya juga tidak apa-apa, tidak ada kodanya. Kemudian bagian koda ini adalah bagian akhir cerita yang berisi penutup atau pesan penulis. Koda dapat berupa kesimpulan, ajaran moral, atau harapan untuk tokoh. Jadi, dari keempat bagian itu membentuk satu kesatuan cerita yang utuh akan menjadikan cerita itu menarik dan tidak membosankan untuk membacanya. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur dan struktur cerita rakyat, kemudian ada nilai-nilai dalam cerita rakyat. Jadi, cerita rakyat tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung beberapa atau berbagai nilai yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan. Contohnya, jujur, berani, baik hati, dan tidak sombong. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan manusia lain. Juga bisa manusia satu dengan masyarakat. Contohnya, gotong royong, menolong sesama, toleransi, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya di sini menunjukkan kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal suatu daerah. Contohnya tradisi upacara, pakaian adat, dan kesenian daerah. Kemudian yang keempat ada nilai religius berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh kepercayaan kepada Tuhan, bersyukur, berdoa, dan memohon pertolongan kepadanya atau kepada Tuhan. Kemudian yang kelima ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan di sini mengandung pesan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat. Contohnya rajin belajar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah aturan penggunaan bahasa yang membuat cerita lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang pertama, kaidah kebahasaan untuk cerita rakyat, kalimatnya langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis persis seperti ucapan tokoh. Kemudian kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan kembali ucapan tokoh dengan menggunakan kata pendukung. Contoh
Biasanya kalau kalimat langsung dalam cerita atau dalam teks cerita rakyat itu selalu diawali dengan tanda petik 2 ya. Kemudian ada yang diakhiri dengan tanda petik 2 lagi, kemudian ada kata Bima. Contohnya, aku akan pergi ke hutan, kata Bima. Di situ kan ada tanda petik 2 di awal dan di akhir. Kemudian contoh kalimat tidak langsung seperti Bima berkata bahwa ia akan pergi ke hutan. Di situ tidak ada tanda petik 2 di awal dan di akhirnya, jadi menandakan kalimat itu tidak langsung. Kemudian yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang dilakukan tokoh. Contohnya berlari, memanjat, mencari, menangis, menolong, bertarung, atau pergi. Kemudian masih banyak lagi. Kata sifat. Selanjutnya yang ketiga kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan tokoh, benda, atau tempat. Contohnya baik, jahat, kuat, cantik, sombong, rajin, tinggi, bahkan lemah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu dalam cerita. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, akhirnya, pada akhirnya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat adalah sebuah kata yang memberikan informasi tentang kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, waktu, keterangan waktu ada kemarin, pagi, tadi, dulu, sore itu, sore ini, seperti itu. Kalau keterangan tempat, di situ dijelaskan ada di hutan, di istana, di desa, di tepi sungai, di gunung, seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam cerita rakyat, kemudian kalian akan saya tugaskan untuk membuat cerita rakyat. Atau kalian dari desanya ada cerita rakyat, kemudian kalian tuliskan kembali dengan memenuhi unsur-unsur atau struktur dan kebahasaan cerita rakyat yang sudah saya jelaskan. Sebelum kita menulis tentang cerita rakyat, saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis cerita rakyat. Yang pertama, menentukan tema. Jadi sebelum kita menulis cerita rakyat, kita tentukan terlebih dahulu tema. Pilih tema yang menarik dan dekat dengan kehidupan kearifan lokal. Contohnya, saya menggunakan asal-usul Tulungagung, asal-usul Kediri, atau asal-usul patung tersebut, atau asal-usul Gunung Budeg, dan sebagainya. Tentang cerita di desa kalian juga bisa. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka cerita. Jadi buat kerangka cerita berdasarkan struktur yang tadi sudah saya jelaskan ya, cerita rakyat agar alurnya lebih lembut dan mudah dikembangkan. Apa tadi unsurnya? Ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode jika ada. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tokoh dan latar. Jadi ciptakan tokoh yang hidup dan latar yang jelas, latar atau tempat, waktu, suasananya yang jelas agar cerita menjadi lebih menarik dan mudah dibayangkan. Kemudian yang keempat, menulis cerita secara urut. Tulislah cerita sesuai kerangka yang telah dibuat dengan bahasa yang runtut, jelas, dan sesuai kaidah kebahasaan. Kemudian yang kelima, merevisi hasil tulisan. Periksa kembali tulisanmu, perbaiki bagian yang kurang tepat seperti alur, pilih kata, ejaan, dan tanda baca agar cerita menjadi lebih baik. Sebelum saya memberikan tugas untuk membuat cerita rakyat, kalian akan saya tugaskan untuk menyimak suatu video. Kemudian kalian analisis tentang unsur-unsur cerita. Seperti di slide yang terakhir ini, contoh cerita rakyatnya ada Danau Toba. Unsur-unsur ceritanya yang pertama ada tema. Temanya apa sih? Asal-usul suatu tempat atau asal-usul Danau Toba. Kemudian tokohnya ada siapa saja sih? Nanti ada tokohnya di cerita tersebut, ada Toba, ada ikan mas atau putri, kemudian ada Samosir. Kemudian latarnya di mana sih? Itu terjadi di desa di daerah Sumatera Utara. Kemudian alurnya di mana? Alurnya maju itu yang seperti apa? Jadi ceritanya dari kecil hingga besar. Contohnya dari Toba masih kecil sampai Toba besar. Kemudian ada amanat. Amanatnya apa? Jangan melanggar janji dan hargai orang tua. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang di cerita tersebut adalah orang ketika serba tahu, karena penulis tersebut mengetahui bagaimana Toba itu masih kecil sampai hingga dewasa. Jadi seorang penulisnya tahu semuanya tentang Toba. Kemudian ada nilai-nilai dalam cerita. Nilai moralnya adalah menepati janji, mengendalikan emosi. Kemudian yang nilai sosial, menghargai orang tua dan menjaga hubungan keluarga. Terus yang ketiga ada nilai budaya.
Nilai budaya di sini mengenal legenda asal-usul Danau Toba sebagai bagian dari warisan budaya. Kemudian nilai religius, meyakini kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Yang terakhir, nilai pendidikan, mengajarkan pentingnya kejujuran dan komunikasi yang baik. Setelah kita mempelajari tentang pengertian, unsur-unsur cerita rakyat dan struktur cerita rakyat, kemudian kebahasaan cerita rakyat, saya sudah memberikan tugas untuk menyimak dan membuat cerita rakyat dengan bahasa kalian sesuai dengan struktur dan unsur dari cerita rakyat. Kalian bisa mencari cerita rakyat di daerah kalian. Baik, untuk kali ini kita belajar tentang cerita rakyat adalah bagian dari warisan budaya bangsa yang mengandung nilai pesan dan kearifan yang sangat berharga. Mari kita lestarikan dengan mengenal, memahami, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kata-kata hari ini adalah dari cerita kita belajar, dari kearifan kita bijak, dari budaya kita berakar kuat. Ingat, pahami nilai dalam setiap cerita, hargai budaya dan kearifan lokal, gunakan bahasa dengan baik dan benar, jadilah generasi yang kreatif dan berbudaya. Oke, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.